Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu wahyu umum yang Tuhan berikan kepada manusia yang penting yaitu hati nurani. Seluruh manusia mempunyai hati nurani. Dan di situ saudara, meskipun hati nurani manusia sudah tercemar dosa, tetapi melaluinya kita melihat bahwa manusia mengakui Allah itu ada. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin di antara kita bisa timbul pertanyaan, mengapa begitu banyak kepercayaan di dalam dunia ini? Saudara, kepercayaan manusia kepada adanya Sang Maha Kuasa itu memberitahukan kepada kita bahwa di dalam batin manusia ada kesadaran akan kuasa yang melampaui dirinya yang disebut dengan Sang Maha Kuasa itu. Namun pertanyaannya, mengapa begitu banyak kepercayaan? Banyaknya kepercayaan karena manusia itu begitu banyak komunitas demi komunitas. Dan saudara, setiap komunitas, saudara-saudara, mereka membangun kepercayaannya sendiri. Saudara, itulah yang terjadi dengan orang-orang di kota Athena yang menuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara, seberapa hebat pun manusia membayangkan tentang Sang Maha Kuasa itu, manusia tidak akan sanggup sampai kepada kebenaran akan Sang Maha Kuasa. Tetapi yang ada adalah gambaran tentang Sang Maha Kuasa itu yang memiliki kemiripan di sana-sini dengan preferensi manusia yang telah terpolusi oleh dosa. Saudara, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 40. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya, katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis. Dari perak, usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tapi juga hampir seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya, dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah seorang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus,
Siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patung yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak, sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwanya di situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbul huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus telah lama melayani di kota Efesus, di mana dia setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Dan saat ini Rasul Paulus hendak kembali ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya untuk melihat orang-orang percaya di sana. Dan ia pun merencanakan untuk berangkat ke Roma, karena Roma adalah kota di mana pusat pemerintahan Romawi berada. Namun sebelum semua itu terjadi kerusuhan karena seorang yang bernama Demetrius, seorang pengusaha pengrajin perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis. Dan saudara, kita harus tahu bahwa kuil Artemis atau kuil Diana adalah kuil yang sangat besar di kota Efesus. Dan saudara, melalui Demetrius, maka timbullah kerusuhan di kota Efesus. Dan semua itu didorong karena Demetrius dan pengrajin perak akan kehilangan penghasilannya jikalau orang-orang di Efesus beralih dengan mengenal Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita baca dari kisah ini, pastilah menimbulkan kontradiksi dalam pikiran kita. Sebetulnya, para pemuja Artemis yang melindungi Artemis, atau Artemis yang melindungi para pemujanya. Ketika pemuja berkata, besarlah Dewi Artemis, mereka sedang berbuat apa? Ternyata mereka sedang melindungi Dewi Artemis, bukan sebaliknya. Dan saudara, memang Dewi Artemis tidak bisa membela diri. Apalagi dia membela orang-orang pemujanya. Dan saudara, kalau kita perhatikan apa yang mereka perbuat, mereka menjadi begitu marah. Marah kenapa? Karena Dewi Artemis terancam. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengancam Dewi Artemis. Meskipun Rasul Paulus dan orang percaya tidak pernah mengancam siapapun. Rasul Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak berbuat seperti para pemuja Dewi Artemis. Saudara, tugas panggilan kita adalah memberitakan kabar baik, menjadi saksi Kristus.
bagaimanapun manusia mungkin bertindak hal-hal yang kita tidak harapkan terhadap Kristus. Saudara, panggilan orang percaya tetap mengasihi mereka. Bersaksi, memberitakan Injil. Bukan dengan kekuatan fisik manusia. Bukan dengan kekuatan akal manusia. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Karena kekuatan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang baru bisa mengenal Yesus Kristus. Saudara, ingatlah panggilan kita. Apapun yang terjadi, bagaimana sikap orang lain kepada kita, saudara, kita tidak mengikuti teladan daripada pemuja-pemuja Dewi Artemis dengan kekerasan menyerang orang-orang yang mungkin tidak sama sepikir dengan mereka. Dan sebagai orang percaya, tugas panggilan kita mengasihi orang-orang yang mungkin bermusuhan dengan kita. Kita memberitakan kabar baik supaya banyak orang melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, saudara, buta rohani membuat manusia tidak sampai kepada pengenalan Allah yang sejati. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu dengar sendiri dan melihat bahwa Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Saudara, menarik apa yang dikatakan orang-orang ini. Mereka berkata bahwa Rasul Paulus menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Saudara, buatan tangan manusia adalah dewa. Apakah sesuatu yang masuk di dalam pemikiran kita? Saudara, ketika kita membuat sesuatu dengan tangan kita, bukankah sesuatu yang kita buat lebih rendah dari kita? Namun yang terjadi, ada manusia membuat sesuatu dengan tangannya. Lalu dia menaruh dirinya di bawah buatannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa manusia melakukan semuanya itu? Saudara, ada satu hal yang manusia tidak sadari. Bahwa seluruh manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan manusia terpisah dari Allah. Dan manusia terpisah dari Allah adalah manusia yang mati rohani. Dan manusia yang mati rohani adalah manusia yang buta rohani. Sehingga dengan kekuatan manusia, hikmat manusia, manusia tidak akan sampai kepada kebenaran akan Allah yang sejati. Sehingga saudara, di dalam kebutaan rohani itu, manusia mempercayai ilah yang mereka percaya. Dan saudara, ilah yang mereka percaya itu, saudara, tidak sampai kepada Allah yang sejati. Oleh karena itu, saudara, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun manusia yang mencari aku, kata Tuhan. Mengapa? Karena manusia tidak pernah sampai untuk dapat menemukan Allah yang sejati. Karena dosa membelenggu dia. Keterpisahan dari Allah. Sehingga manusia itu mati rohani. Hanya dengan satu jalan, yaitu ketika Allah menerobos ke dalam kehidupan manusia, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus. Allah itu sendiri turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, dan dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Namun saudara, dia bukan hanya mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia mengalahkan kematian itu, dan dia memberikan hidup itu kepada manusia yang mati rohani. Ketika manusia itu percaya di dalam namanya. Barulah saudara, orang itu hidup rohaninya. Barulah saudara, orang itu celik mata rohaninya. Di situ dia mengerti bahwa ciptaan manusia tidak mungkin bisa menjadi pencipta. Pikiran manusia mengenai Allah, tidak mungkin ada Allah yang sejati. Kecuali pikirannya menerima apa yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, oleh karena itu saudara, mengapa saudara dan saya sebagai orang percaya
harus memberitakan kabar baik kepada orang lain. Supaya orang lain tidak dibelenggu oleh kebutaan rohani. Yang menyesatkan, yang membinasakan. Oleh karena itu saudara, biarlah oleh cinta kasih Tuhan, mari kita menyaksikan akan kasih Tuhan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu hari ini, kami disadarkan betapa celaka hidup manusia yang buta rohani. Sehingga kami tidak bisa melihat kebenaran itu. Sehingga kami berpikir bahwa kepercayaan yang kami pegang adalah kebenaran. Bahkan kebenaran kami katakan sebagai penyesatan. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami sebagai orang percaya, merelakan diri, menyampaikan kabar baik, supaya orang celik rohaninya, dan mengenal Allah yang sejati. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.